Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Prasetyo, NIM 1901021027, Prodi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang analisis teknikal. Baik, untuk yang pertama ialah pengertian analisis teknikal. Analisis teknikal atau technical analysis adalah teknik analisa yang menganalisa fluktuasi harga dalam rentang waktu tertentu. Dari pergerakan harga tersebut, trader mengamati pola-pola tertentu yang akan dipakai sebagai dasar untuk melakukan pembelian atau penjualan. Analisis teknikal merupakan analisis terhadap pola pergerakan harga yang ada di masa lampau, dengan tujuan untuk meramalkan pergerakan harga di masa yang akan mendatang. Analisis teknikal ini sering disebut juga dengan chartis, karena pada analisanya melakukan studi tentang grafik atau charts, yang mana analisis berharap dapat menemukan suatu pola pergerakan harga sehingga dapat mengeksploitasinya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, untuk pengguna analisis teknikal adalah seorang trader yang ingin memanfaatkan fluktuasi harga untuk mendapatkan keuntungan. Mungkin teman-teman pernah melihat seorang, mungkin juga teman ketika bermain binomo atau Octavic atau aplikasi trading lainnya, ketika sedang melihat pergerakan sebuah grafik atau chart, maka mereka telah melakukan sebuah analisis teknikal. Selanjutnya ada 3 prinsip yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis teknikal, yaitu yang pertama ialah market price discount everything, yaitu segala kejadian yang dapat mengakibatkan gejolak pada bursa valuta asing secara keseluruhan atau harga mata uang suatu negara, karena beberapa faktor seperti halnya ekonomi, politik fundamental, dan kejadian-kejadian lain. Yang kedua adalah price move in trend, yaitu harga falas akan tetap bergerak dalam satu tren, mulai dari bergerak ke satu arah, turun atau naik. Nah, tren ini akan berkelanjutan sampai pergerakan harga melambat dan memberikan peringatan sebelum berbalik dan bergerak ke arah yang berlawanan. Yang ketiga adalah history repeat itself. Karena analisis teknikal juga menggambarkan faktor psikologis para pelaku pasar, maka pergerakan historis dapat dijadikan sebuah acuan untuk memprediksi pergerakan di masa yang akan datang. Nah, berbicara tentang technical analysis, tak luput kita akan membicarakan tentang grafik atau chart, yang mana yang paling umum dibicarakan adalah candlestick. Candlestick lebih mudah dibaca grafiknya, karena di dalamnya memuat pembukaan, penutupan harga, harga tertinggi, dan harga terendah. Candlestick memetakan perubahan harga dalam periode tertentu. Maka bahasan selanjutnya kita akan membahas tentang candlestick. Oke, yang pertama ialah jenis-jenis candlestick. Di sini dibagi menjadi dua, yakni bullish dan bearish. Yang pertama adalah bullish. Candlestick dikatakan bullish apabila dalam periode tertentu harga cenderung akan naik dan pembeli lebih dominan daripada penjual yang ada di pasar. Dan selanjutnya adalah candlestick dikatakan bearish, maka ia menandakan bahwa harga cenderung turun dan penjual lebih dominan, yang artinya banyak yang akan menjual. Selanjutnya kita akan membahas tentang pola candlestick. Yang pertama ialah shooting star. Jadi untuk yang di shooting star ini adalah salah satu sinyal bearish dan mengindikasikan adanya penurunan harga lebih lanjut. Maka untuk ketika mau bertransaksi ya sebaiknya menunggu konfirmasi apakah ada pembalikan trend candle dari bearish untuk yang berikutnya. Untuk yang selanjutnya adalah hammer. Pola hammer ini jadi hammer sendiri adalah pin bar yang muncul pasca jatuhnya tren bearish yang mengindikasikan kondisi perubahan atau pembalikan arah tren. Jadi yang pertama adalah ketika adanya turun atau penurunan dari tren bearish akan ada kebalikan dari bullish.
Untuk yang selanjutnya adalah hanging man. Hanging man ini adalah kebalikan dari hammer. Jadi kalau yang hammer tadi itu pasca jatuhnya bearish, yang hanging man ini adalah pasca bangkitnya tren bullish menuju ke arah jatuhnya tren bearish. Untuk yang keempat adalah morning star. Jadi untuk yang di morning star ini terjadi apa itu yang namanya gaps. Gaps ketika ada tren bearish, maka di sini ada gaps. Gaps yang menyebabkan di hari yang selanjutnya itu akan menjadi ke bullish. Nah, untuk yang selanjutnya adalah evening star, itu merupakan kebalikan dari morning star, yang mana sama sebenarnya, cuma perbedaannya yang dari awal tadi itu bullish karena terjadi gap, maka untuk selanjutnya atau hari berikutnya terjadi bearish. Dan untuk yang terakhir adalah doji. Nah, doji ini bisa disebut juga candle tidak menentu karena di situ kan sama penutupan, posisi penutupan dan pembukaannya itu sama. Jadi di situ itu terjadi kegalauan antara penjual dan pemberi. Untuk selanjutnya adalah analisis teknikal memiliki beberapa kegunaan dalam hal trading. Antara lain yang pertama ialah mendeteksi tren atau pola yang sedang terjadi. Analisis teknikal digunakan untuk menganalisis harga berdasarkan harga pada masa lalu. Dengan data tersebut, seorang analis mencoba untuk melihat adanya suatu tren atau pola harga yang sedang terjadi. Biasanya, trader mengikuti pola yang terjadi. Misalnya seperti ini. Ketika harga cenderung itu naik, maka trader membuka posisi beli. Atau sebaliknya, ketika harga tersebut turun, maka trader akan berupaya membuka posisi untuk jual. Untuk menentukan tren, bisa dengan menggunakan tools atau indikator lainnya. Nah, di dalam sebuah tren ada 3 macam, yakni pertama adalah uptrend atau tren naik, yang mana itu adalah keadaan ketika harga sedang bergerak naik. Yang kedua ialah downtrend atau tren turun, kebalikan dari uptrend, yakni ketika harga sedang bergerak turun. Dan yang ketiga adalah sideways atau no trend. Jadi di posisi ini itu harga tidak naik dan tidak turun atau tidak ada tren atau no trend. Yang kedua ialah membantu memberikan sinyal beli atau jual kepada seorang trader. Technical analysis dapat membantu trader untuk menentukan keputusan seperti halnya tadi dengan menggunakan tren, maka seorang trader akan dapat menempatkan diri mereka pada posisi ingin menjual atau membeli. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya dalam saya menjelaskan, dalam saya mempresentasikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, you never walk alone and you are nothing without Allah. YNWA. Glory Glory Man United.